Terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, kepada yang terhormat para asatidz dan ustadzat, kepada yang terhormat seluruh pengurus Masjid Istiqlal dan Ustadzah Nurul Fajriyah, dan juga kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kali ini kita diizinkan oleh Allah SWT untuk berkumpul kembali di majelis yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab kita Tuhfatul Arus karya Imam Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, kali ini dengan tema karakter istri para pemimpin dalam perspektif Islam. Dalam Islam, rumah tangga bukan sekedar tempat untuk bernaung, tapi juga pusat pembentukan peradaban. Dari rumah yang tenang lahir para pemimpin-pemimpin yang besar, ulama besar, para mujahid, para pembaharu umat. Karena itu Islam memberi perhatian yang besar kepada peran seorang istri. Dari istrilah lahir seorang pemimpin, dai, penggerak umat, ya, ataupun orang-orang yang memikul amanah yang besar. Salah satu peran penting yang tampak dalam pembahasan kitab Tuhfatul Arus adalah bahwasanya keberhasilan seorang lelaki seringkali ditopang oleh ketangguhan seorang perempuan di belakangnya. Sebaliknya, kerusakan keluarga dan umat pun kerap menjadi asal mula dari runtuhnya nilai dalam rumah tangga. Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat ini menunjukkan bahwa perbaikan masyarakat dimulai dari rumah sendiri. Dakwah yang paling utama bukanlah di mimbar, tapi di dalam tengah keluarga. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan duka sedalam-dalamnya atas tragedi kecelakaan kereta beberapa waktu yang lalu terjadi untuk para korban dari gerbong wanita, para wanita, para ibu, para pejuang keluarga. Semoga keluarga korban diberikan kelapangan hati dan juga ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyajikan refleksi dari kitab Tuhfatul Arus karya Imam Mahmud Al-Istanbuli. Semoga dengan kajian ini kita dapat mendapatkan ilmu dan pelajaran, mendidik kita sendiri menjadi seorang wanita yang salihah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Poin yang pertama adalah istri adalah penopang dakwah dan perjuangan. Di antara keteladanan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Rasulullah SAW pulang dalam keadaan gemetar. Beliau berkata, "Zambiluni, zambiluni, selimuti aku." Lalu Khadijah radhiyallahu anha menenangkan beliau dengan kata-kata yang sangat agung, "Kalla wallahi la yuhzikallahu abadan, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kal wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq." Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, wahai suamiku. Engkau selalu menyambung silaturahmi, engkau selalu jujur dalam berbicara, engkau selalu rela menanggung beban orang lain, engkau selalu memuliakan tamu, engkau selalu membantu perjuangan kebenaran." Masya Allah. Perhatikan bagaimana Ibunda Khadijah tidak menambah kepanikan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi menghadirkan ketenangan, dukungan, keyakinan. Inilah karakter
dari seorang istri pemimpin, sebagai peneduh ketika suami lelah, menjadi penguat ketika suami mendapatkan ujian, bukan justru memperberat beban dengan keluhan, dengan tuntutan harta dan seterusnya. Penulis Tuhfatul Arush mengatakan bahwasanya kemuliaan seorang suami akan mudah terwujud apabila istrinya memiliki kesabaran, memiliki pengorbanan, dan juga mampu mententeramkan keluarganya. Tentu hal tersebut, kemuliaan istri yang sedemikian rupa itu berasal dari kefikohan istri kepada suaminya, yang merupakan buah dari interaksi yang baik dari seorang suami kepada istrinya. Lagi-lagi ketika seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, maka sifat-sifat ataupun karakter yang mulia tadi bisa muncul dengan mudah, Masya Allah. Di dalam ungkapan yang terkenal dikatakan, di balik setiap laki-laki yang agung terdapat perempuan yang hebat di belakangnya. Poin yang kedua adalah istri pemimpin itu tidak silau akan dunia. Sahibul Kitab, penulis Tuhfatul Arush mengatakan, beliau mengkritik cara pandang wanita yang ketika mendengar kata pemimpin, yang terbayang adalah kemewahan, pelayan, ajudan yang banyak, pakaian yang mahal, rumah yang besar, popularitas. Padahal kemuliaan yang sejati adalah mendampingi suaminya, bersama-sama berjuang memperbaiki umat dengan pengorbanan yang nyata. Oleh karena itu, penulis berkata, wahai para istri, para pemimpin, para penguasa, dampingilah mereka dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan pengorbanan, meskipun hidup dalam kesederhanaan dan dalam ujian. Inilah roh kehidupan para sahabiah. Mereka tidak mendidik anak-anak untuk menjadi pencinta kenyamanan, namun menjadi pencinta kemuliaan. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW bermusyawarah ataupun meminta pendapat Ummu Salamah ketika peristiwa Hudaybiyah. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan mimpi pergi umroh, tawaf dan sa'i di sekeliling Ka'bah. Maka Rasulullah SAW, mimpi para nabi tidak sama seperti mimpinya manusia biasa. Mimpi para nabi adalah wahyu dan petunjuk dan perintah. Rasulullah pun berangkat bersama para sahabat untuk melaksanakan umroh setelah mimpi tersebut. Setelah perjalanan dari Madinah menuju Makkah, ternyata kaum Quraisy menghalangi mereka untuk masuk ke Makkah. Kaum muslimin tertahan di luar kota Makkah. Demi menghindari peperangan, baginda Nabi Muhammad SAW pun lebih memilih jalan damai, yaitu setuju dengan Sulhul Hudaybiyah ataupun perjanjian damai yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Meskipun kaum muslim terpaksa harus kembali tanpa melaksanakan umrah. Hal tersebut dirasakan berat oleh para sahabat. Udah berangkat dari Madinah menuju Makkah dengan niat ingin tawaf dan sa'i di sekeliling Ka'bah, ternyata terhalang. Jadi para sahabat masih berharap bisa umroh, bisa masuk ke dalam Makkah. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk sudah, berarti tidak harus umroh tahun ini. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan haji, kurban, dan juga bertahalul, dengan mencukur rambutnya sebagai tanda bahwasanya selesai, tidak jadi umroh.
umrah. Namun para sahabat masih berat. Para sahabat tidak ada yang mengikuti perintah Rasul, meskipun Rasul sudah berulang kali mengatakan, ayo cukurlah kalian, tahallullah kalian, kita pulang, gak jadi umroh. Ya. Maka tidak ada satupun seorang sahabat yang mengikuti apa perintah Nabi, meskipun Nabi sudah mengulanginya beberapa kali. Masih terasa berat bagi mereka. Kemudian Rasulullah pun masuk ya, ke dalam tenda beliau, berjumpa dengan istri beliau yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian dalam keadaan sedih Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah, ya, bahwasanya para sahabat nggak ada yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tahallul. Maka kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, keluarlah engkau tanpa bicara dengan sahabat. Langsung saja engkau laksanakan tahallul, sembelihlah hewan kurbanmu dan cukurlah rambutmu. Maka setelah diskusi tersebut, beliau pun mengikuti saran istrinya. Ya, Nabi pun keluar menemui para sahabatnya, tidak berkata-kata apapun gitu ya. Kemudian tahallul dan juga menyembelih kurban hadinya. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwasanya dalam rumah tangga terdapat musyawarah, saling menasehati, ya, menghargai pasangan, masukan ataupun ide dari pasangan. Ya, masukan dari seorang istri bisa saja menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang dapat menopang keberhasilan seorang suami. Poin yang berikutnya adalah rumah tangga perlu ada tanasuh atau saling menasihati. Islam membangun keluarga di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling menasihati ini tanpa mengabaikan bahwasanya pertanggungan jawab kepada Allah tidak hanya dilakukan secara kolektif, tapi pertanggungan jawab juga dilakukan secara individual. Shahihul Kitab mengutip hadis Nabi yang menunjukkan hal ini. Rasulullah berpesan kepada Fatimah Az-Zahra yang merupakan darah daging beliau. Beliau bersabda, wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak bisa memberikan perlindungan kepadamu di hadapan Allah nanti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wahai Fatimah, berimanlah dan lakukan amal soleh, karena ayahandamu ini tidak dapat menjamin apapun di hadapan Allah kecuali apabila kamu beriman dan beramal soleh. Hal ini menunjukkan bahwasanya apabila Rasulullah SAW saja menyampaikan hal tersebut kepada Fatimah yang putri beliau, bahwasanya tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali iman dan amal soleh kita di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita yang tidak memiliki keistimewaan sebagaimana istimewanya Fatimah binti Muhammad SAW? Tentu kita yang lebih berhak untuk bersemangat, beriman dan melakukan amal soleh. Sekali lagi, ya, bahwasanya saling menasihati itu tanpa mengabaikan tanggung jawab individual di samping tanggung jawab secara kolektif. Saling menasihati dalam keluarga tetap ya tidak menghapus kewajiban individu. Hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang di antara mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Ayat ini menegaskan bahwasanya setiap individu akan menghadap Allah tanpa membawa anak, harta ataupun penolong, pembantu. Dia hanya membawa amalnya masing-masing. Demikian juga Allah katakan dalam Quran surah Al-An'am
ayat 96. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Allah juga tegaskan dalam Quran surah Fatir ayat 18. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Meskipun tanggung jawab masing-masing, tetap ada tanggung jawab kolektif dengan adanya kewajiban saling menasehati, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena itu perintah Allah dalam Quran surah At-Tahrim, wa anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setiap orang, ya, suami ataupun orang tua yang bekerja mencari nafkah perlu memperhatikan dari mana sumber rezeki yang dengannya dia kasih makan anak dan keluarganya. Hal ini penting sebagai bentuk penjagaan kepada keluarganya dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, kullu lahmin nabatat min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang tidak halal, maka neraka lebih utama bagi dia. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Poin yang berikutnya adalah antara keluarga dan ketauladanan. Nilai-nilai Islam akan lebih mudah tertanam bukan dengan ucapan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan dan ketauladanan. Bahkan dapat dipastikan tidak mungkin terjadi pendidikan tanpa ketauladanan. Sebagaimana perkataan ulama, la tarbiyata biduni qudwah. Tidak mungkin ada pendidikan tanpa ketauladanan. Dalam keluarga pemimpin, nasihat itu sangat penting. Karena kesalahan pemimpin itu bisa berdampak lebih luas. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia mau mensosialisasikan sesuatu perkara, maka dia mengumpulkan keluarganya terlebih dahulu. Ya, dia akan berkata, sesungguhnya manusia memperhatikan kalian sebagaimana burung memandang daging. Maksudnya kamu betul-betul diawasi oleh masyarakatmu. Apabila kalian melakukannya, maka mereka pun akan ikut melakukannya. Maksudnya kamu bakal menjadi contoh, bahkan menjadi tauladan. Orang-orang akan mengikutimu.